Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Tsumma qala al-mu'allif wa Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah. Wal haqqul ladzi la yashukku fihi adna aqilin anna kulla wasfin wasafa Allahu bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fatahirul mutabadiru minhu sabiqu ila fahmi man fi qalbihi syai'un minal iman huwa tanzihu tamu an musyabahati syai'in min sifatil hawadits. Qal wa hal yunkiru aqilun anna sabiqa ila al-fahmi al-mutabadiru li kulli aqilin huwa munafatul khaliqi lil makhluqi fi dhati wa jami'i sifatihi? La wallahi la yunkiru dhalika illa mukabir. Wal jahil muftari alladhi yaz'umu anna dhahira ayati sifati la yaliqu billahi li'annahu kufrun wa tashbihun innama jarra ilayhi dhalika tanjisu qalbihi biqadari tashbihi bainal khaliqi wal makhluqi faddahu syu'mu التشبيه إلى نفس صفات الله جل وعلا وعدم الإيمان بها مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه وكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعطلا ثانيا فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي ومعزما لله كما ينبغي طاهرا من أقدار التشبيه لكان المتبادر عنده السابق إلى فهم أن وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين فيكون قلبه مستعدا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن والسنة الصحيحة مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى كلامه رحمه الله. Kata beliau, lanjutan dari ucapan dari Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti. Wal haqqul ladzi la yashukku fihi adna aqilin, dan kebenaran yang tidak diragukan lagi oleh seorang yang memiliki akal yang paling rendah, bahwasanya setiap sifat yang Allah sifati zatnya dan juga Rasulullah SAW sifati Allah Subhanahu wa taala, فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان والتنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. Jadi yang nampak zahir dari nusus sifat yang sampai kepada pemahaman bagi orang yang dalam hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mensucikan dari yang ada keimanan dalam hatinya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan pensucian yang sempurna dari penyamaan sesuatu dari sifat-sifat makhluk. Jadi kalau dipahami, ukuran dari hal tersebut adalah seorang yang memiliki akal paling rendah saja. Ketika dia punya iman dalam hatinya, maka ketika dibacakan ayat sifat turun misalnya, maka yang dia pahami adalah Allah Subhanahu wa taala suci dari kesamaan antara makhluk dengan Khalik. Jadi mereka tidak akan menganggap turun di situ sama dengan turunnya makhluk. Tidak. Itu kadarnya bagi orang yang memiliki akal paling rendah. Tapi dia punya iman. Maka apa yang dipahami ketika dibacakan ayat? Pasti mereka akan sucikan Allah dari kesamaan. Ya, mereka akan meyakini ketika Allah punya tangan, disifati dengan tangan, maka mereka meyakini tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Begitu. Itu yang pertama. Kata beliau, wa hal yunkiru aqil, dan apakah seorang yang berakal ini mengingkari anna sabiqu ila al-fahmi al-mutabadi kulli aqilin huwa munafatul khalqi lil khalq fi dhatihi wa jami' sifat? Apakah mereka akan mengingkari? Iya. Orang yang berakal mengingkari bahwasanya yang sampai kepada pemahaman di awal kali yang muncul pada sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk penafian antara Khaliq dan makhluk.
pada zat dan sifatnya. Yaitu apakah dipahami ketika Allah sebutkan sifat tangan dikatakan tidak. Allah tidak punya tangan. Supaya ternafikan antara Allah dengan makhluknya. Kata penulis, la wallah, tidak ada yang mengingkari, la yunkiru dzalika illa al-mukabir, kecuali orang yang sombong, angkuh. Iya, karena kadar dari hal tersebut adalah seorang yang paling rendah akalnya ketika dia punya iman, itu akan memahami Allah tidak sama dengan makhluknya. Iya, tidak sama dengan makhluknya. Artinya, dia tidak akan menafikan apa yang Allah sifati padanya. Menetapkan dan tidak menyamakan dengan makhluk, itu dia. Dan ketika ada yang mengingkari hal tersebut dengan menafikan sifat untuk Allah SWT yang Allah tetapkan, tidak ada yang mengatakan itu kecuali orang-orang yang mukabir, sombong dan angkuh, ya, kepada Allah SWT. Padahal dia yakini bahwasanya apa? Allah tidak sama dengan sifat, Allah tidak sama dengan makhluknya. Wal jahil muftari alladhi yaz'u anna zahir ayati sifat la yaliqu billah. Dan jahil dan muftari. Jahil kemudian dia pendusta. Ia menyangka bahwasanya zahir ayat sifat yang tidak sesuai dengan Allah SWT, karena itu adalah kekufuran dan tasybih. Tiada lain ini berjalan hal tersebut karena ingin mensucikan hatinya dari tasybih antara makhluk dengan Khaliq. Fa'adahu di situ apa? Syum atau su? Hamzah. Hah? Shin. Iya, bermakna su ya. Fa'adahu syum tasybih, kejelekan dari tasybih ila nafi sifatillahi jalla wa ala. Wa 'ala al-iman biha ma'annahu huwa alladhi wasafa biha nafsah. Kata beliau, orang yang jahil dan pendusta ini yang menyangka bahwasanya ketika zahirnya seperti itu, iya, dan itu kita anggap itu untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kufur wa tasybih. Kalau misalnya datang sifat tangan, kemudian katakan itu tangan sama dengan tangannya Allah. Itu zahirnya. Iya, dia sangka zahirnya itu. Dan dia tidak mau menetapkan itu karena kalau ditetapkan berarti itu kekufuran dan tasbih. Ya kan? Maka dia ingin meninggalkan, ingin mensucikan hatinya dari sifat itu, menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka sifat ingin mensucikan Allah, mensucikan dirinya dari sifat tasbih, pengakuan, keyakinan Allah semisal dengan makhluknya, dengan menjadikan sifat Allah ini tidak ada. Bisa dipahami? Ini kembali kepada kullu mu'attilin musyabbihun, atau kullu mu'attilin musyabbihun, cocok. Setiap mu'attil itu musyabbih. Dari mana? Karena sebelum dia mentaktil, dia apa dulu? Mentasydid. Jadi apa yang membawa dia menolak sifat? Dari sisi mereka menganggap zahir nusus as-sifat itu sama dengan sifat Allah, sama dengan sifat makhluk. Ketika Allah sifati sifat tangan, mereka mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Ini dia mau bersihkan dalam hatinya ini. Bagaimana caranya? Kata beliau, fakana hadzal jahilu musyabbihan awwala. Maka orang jahil ini dia dulu pertama mentasbih dulu. Bagaimana supaya hilang tasbihnya ini? Mu'attilan saniyan. Dengan cara dia mentaktil Allah tidak punya sifat tangan. Begitu. Iya.
Jadi apa yang membawanya dia mentaktil sifat? Supaya bersih dari hatinya sifat tashbih. Kata beliau, "Fartakaba ma la yaliqu billahi ibtida'an wa intihan." Maka dia pun menempuh sesuatu yang apa yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala di awal, apa itu? Hah? Mentasbih. Wa intihan. Hah? Ta'til. Bahkan ada lebih parah. Setelahnya itu, tak kala mereka mentaktil, mereka menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang mumtani'ah, mustahilah. Iya, makduman, sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada. Kata beliau, walau kana qalbuhu 'arifan billahi kama yanbaghi, seandainya hatinya ini mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sepantasnya, ma'aziman lahu, mengagungkan Allah sebagaimana sepantasnya, tahiran min adari tashbih, dan dia suci dari kotoran-kotoran bentuk menyamakan Allah dengan makhluknya ini, lakana al-mutabadiru 'indahu as-sabiq al-fahmi, maka yang muncul dari pemahamannya ketika dia membaca satu sifat, dari ayat sifat, anna wasfallahi ta'ala balighun min kamal jam wa jalal, sifat Allah ini sampai kepada puncak kesempurnaan, ma yaqta'u awhamal ala'i musyabih, yang memutus dari sangkaan-sangkaan adanya kesamaan antara Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Fayakunu qalbuhu musta'iddan lil iman, maka hatinya pun siap, terbuka untuk keimanan, bi sifatil kamal, dengan sifat-sifat, mengimani sifat-sifat Allah yang sempurna, wal jalal as-sabitati lillah, dan sifat yang mulia yang tetap untuk Allah Subhanahu wa taala fil Qur'anil Karim wa sunnatis sahihah, ma'a tanzih, bersamaan dengan mensucikan dengan kesucian tam sempurna an musyabahati sifatil khalqi ala nahwi qawlihi, dan mensucikan dengan kesucian yang sempurna dari penyerupaan sifat makhluk di atas ucapan Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, ثم قال المؤلف رحمه الله: والأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه، كما هي الحال في أبي الحسن، كما يعلم من كلامه في الإبانة. وعلى هذا تمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا، وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة، لأنه المذهب الصحيح الواجب اتباعه الذي التزم به أبو الحسن نفسه. kata beliau, wal Asy'ari Abul Hasan rahimahullah kana fi akhir umrihi ala madhhab al-sunnah wal hadis. Jadi kalau dikatakan ini keduanya, siapa keduanya? Abu Hasan Asy'ari. Kalau antum betul-betul mengikuti Abu Hasan Asy'ari, ikuti dia bagaimana mestinya. Sekarang di mana dia berada di akhir dari kehidupannya? Di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka harusnya kalian berada di atas jalan itu. Wa huwa itsbatu ma asbatahu Allah Ta'ala nafsihi fi kitabi aw ala lisan rasulih. Itu dia. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsilin. Itu dia akidah Abu Hasan Asy'ari. Wa madhhabul insani ma qalahu akhiran, dan madhab akidah dari seorang itu apa yang disebutkan di akhir. Idza sarraha bihasri qawlihi fi, ketika dia tasrih dengan batasan dari ucapannya pada akidah tersebut. Kama hiyal hal fi Abi Hasan, sebagaimana ini keadaan dari Abu Hasan Asy'ari, sebagaimana diketahui dalam ucapannya Ibana, tak kala mentasrih dia berada di atas madhab Imam Ahmad. Pada akidah. Wa ala hada, maka di atas ini, maka kesempurnaan disebut dengan taklid. Kesempurnaan taklid itu adalah mengikuti makana alai akhiron, ketika diikuti apa yang berada di atasnya di akhir kehidupannya. Wa huwa iltizam madhab al-hadis sunnah, itu mengikuti madhab akidah di sunnah wal jamaah. Kalau dikatakan engkau taklid kepadanya, inilah taklid yang sempurna. Li'annahu al-madhab sahih, karena madhab al-sunnah madhab yang benar, al-wajib ittiba' alladhi iltazam bihi Abu Hasan nafsahu, yang dimana yang wajib untuk diikuti yang Abu Hasan Asy'ari ini iltazam bihi nafsahu, yang mewajibkan dirinya untuk mengikuti
madhab tersebut. Iya, selesai jawaban yang kedua. Jawaban ketiga. ثم قال المؤلف رحمه الله والجواب عن السؤال الثالث من وجهين. الأول أن الحق لا يوزن بالرجال وإنما يوزن الرجال بالحق، هذا هو الميزان الصحيح. وإن كان لمقام الرجال مراتبهم أثر في قبول أقوالهم. Apa? وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال، فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دينا وذا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم، فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره، فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. الثاني أننا إذا قابلنا الرجال الذي على طريق الأشاعرة بالرجال الذي هم على طريق السلف وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوى من الذي على طريق الأشاعرة، فالأئمة الأربعة أصحاب المذهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة، وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة، وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حدا حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم إسمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه ولا قبول قولهم في كل ما قالوا، ولا يمنع من بيان خطئهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عومل بها يستحقه بسوء قصده ومخالفته. طيب، والجواب عن السؤال الثالث من وجهين. Apa soalnya? Tentang bagaimana disebut al-Asy'ariyah ini madzhab batil sedangkan bersamanya adalah fulan bin fulan dari ulama yang dikenal dengan nasihatnya, kenal dengan ilmunya. Iya. Jawabannya dari dua sisi. Al-awwal, secara umum dulu. Anna al-haqqa la yuzanu bir-rijal wa innama yuzanu ar-rijalu bil-haqq. Ini kaidahnya. Al-haq itu kebenaran tidak ditimbang dengan banyaknya yang mengikuti. Ya, atau siapa yang membawa. Tapi seorang dilihat dengan kebenaran walaupun dia sedikit. Ya. Jadi jangan lihat kebenaran dengan siapa yang membawa, banyak atau sedikit, ya. Tapi seorang dilihat dengan kebenaran yang dia bawa. Iya. Kata beliau, "Hada huwa mizanus sahih." Inilah timbangan yang benar. Jadi walaupun di situ banyak fulan bin fulan, lihat. Ya, jangan lihat dia di situ banyak ulama. Walaupun sedikit tapi dia benar, itulah yang benar. Kata beliau, "Wa in kana li maqamir rijal wa maratibihim asarun fi qabuli aqwalihim." Walaupun sebenarnya akan kedudukan seorang itu dan bagaimana dia punya pengaruh itu akan memberikan pengaruh pada penerimaan ucapan. Nah, ini yang mengucapkan fulan bin fulan. Ini ucapkan fulan bin fulan. Itu kebanyakannya, ya. Dilihat siapa yang mengucapkan. Tapi kama naqbalu khabar adal, sebagaimana kita menerima khabar orang yang adil wa natawaqqafu fi khabar fasik.
Dan kita diam ketika ada khabar yang datang dari orang fasik. Lakin, akan tetapi ini laisa hadha huwal mizan fi kulli hal. Tapi ini bukan dijadikan timbangan di setiap keadaan. Artinya setiap keadaan masalah, lihat siapa yang ngomong. Tapi lihat apa yang dibicarakan. Tidak semuanya. Fa'inal insana bashar, karena manusia itu manusia biasa. Yafutuhu min kamali ilmi wa quwwati fahmi ma yafutuhu. Akan luput darinya dari kesempurnaan ilmu dan kekuatan pemahamannya apa yang luput darinya. Faqad yakunu ar-rajulu daniyan. Kadang seorang itu daniyan, itu soleh. Wa dha khuluq, dan punya akhlak yang baik. Lakin yakunu naqisu al-ilm, tapi dia kurang ilmunya. Au dha'if al-fahm, atau lemah pemahamannya. Fa yafutuhu min as-shawab, maka luputlah darinya dari kebenaran biqadri ma hasala lahu min an-naqsi wa ad-da'f. Sekadar apa yang dia miliki dari kekurangan dan kelemahan dalam memahami. Au yakunu qad nasha'a ala tariqin mu'ayyan, atau dia ini pintar, soleh, dia punya pemahaman, dia punya ilmu, tapi di awal kali dia hidup, dia berada di jalan yang tertentu, dari madhab tertentu, sehingga pengaruhnya itu masih ada. Au madhab mu'ayyan, atau di madhab yang tertentu, la yakadu ya'rifu ghairah, seakan-akan dia tidak tahu selainnya, fa yadhunnu anna as-shawaba munhasirun fihi wa nahwa dhalik, maka dia yakini kebenaran itu terbatas pada apa yang datang dari madhab ini, dari pemikiran ini, dan atau semisal dari itu. Bisa dipahami? Itu yang pertama, jawabannya dulu. Jadi kalau kalian ini fulan sama dia, kenapa madhabnya jelek? Kita katakan kebenaran tidak dilihat dari siapa yang membawa. Dari banyaknya orang yang mengikuti, tidak. Tapi seorang diukur dengan apa yang dibawa. Seorang diukur dengan apa yang dibawa dari kebenaran. Karena kadang seorang berkata seperti itu karena dianggap itu yang benar. Atau dia karena di awal kali muncul, di awal kali belajar, dia belajar sama orang yang salah. Dan seterusnya. Dianggap itulah yang benar, tidak ada yang lain. Itu yang pertama. Jawaban yang kedua, annana idza qabalna ar-rijala. Baik, kalau kita terima dari orang-orang alladzina ala tariqil asy'ariyah. Afwan. Annana idza qabalna, atau kita bandingkan, bukan terima. Kita bandingkan dengan orang-orang yang berada di jalan al-asy'ariyah, dengan orang-orang yang berada di jalan para as-salaf, wajadna fi hadhihi at-tariq man hum ajal wa a'zam wa ahda wa aqwam min alladziina 'ala tariqil asy'ariyah. Kalau kita bandingkan dengan orang yang berada di jalan asy'ariyah dengan orang yang berada di jalan para salaf, maka kita akan dapati orang yang berada di jalan para salaf ini ada yang lebih mulia, lebih agung, lebih di atas petunjuk, lebih lurus dari orang-orang yang berada di jalan al-asy'ariyah. Kalimatul arba', contoh. Imam yang empat, ashabul madahib, al-matbu'ah laisu ala tariq al-asy'ariyah. Jelas. Empat imam, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu tidak berada di atas jalan asy'ariyah. Ini dulu. Bandingkan dengan siapa yang berada, ulama yang berada di jalan asy'ariyah. Bandingkan dulu, ini dulu. Yang mana lebih? Empat ini. Idza taqaita, naik lagi sedikit. Ila man fawqahu min at-tabi'ina lam tajidhum ala tariq al-asy'ariyah. Tidak ada. Lebih tinggi lagi. Idza alauta ila asr sahabat, naik lagi sedikit. Naik paling puncak ini sahabat atau khulafa al-arba' ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali, lam tajidhum fihim man hadha haddu al-asy'ariyah, yang berada di langkah dari langkah-langkah asy'ariyah, di jalan dari jalan-jalan asy'ariyah. Fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi wa ghairihima. Tidak ada. Mimma kharaja bihi al-asy'ariyah an tariqis salaf, dari apa-apa yang keluar asy'ariyah keluar dari jalan para salaf. Tidak ada, ya kan? Jadi dua jawaban ini cukup. Kalau dikatakan asy'ariyah kenapa mazhabnya batil sedangkan ada ulama ini, kita katakan ulama kebenaran tidak diukur dengan banyaknya orang. Siapa yang bawa? Tapi orang diukur dari apa yang dibawa dari kebenaran. Baik, kalau itu banyak, kita katakan bagaimana dengan orang yang berada di jalan para salafi, yang menyelisihi, yang keluar dari asy'ariyah, keluar dari jalannya. Di situ ada imam empat.
naik lagi di tabi'in, naik tabi'in, naik sahabat, tidak ada yang sama dengan jalan. Kenapa kau cuma mengambil itu? Ya kan? Kata beliau, nahnu la nunkiru anna li ba'd ulama muntasibina ila al-Asy'ari. Dan kita tidak mengingkari sebagian dari ulama yang disandarkan kepada Imam Abu Hasan Asy'ari atau disebut dengan Asy'ariyah. Itu qadama sidqin, punya kedudukan yang tinggi dalam Islam. Wa dzabba anhu, dan juga punya pembelaan terhadap Islam. Wal inayata bi kitabillah ta'ala, dan punya penjagaan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Wa bi sunnati Rasulullah SAW. Riwayatan wa dirayatan. Secara riwayat atau dirayat. Riwayat dari sisi dari mana diambil, dan dirayat dari sisi pengamalan dan pemahaman. Wal hirsa ala naf'il muslimin wa hidayatihim, dan ada semangat memberikan manfaat terhadap kaum muslimin dan memberi hidayah terhadap mereka. Walakinna hadha la yastalzimu ismatahum min al-khata' fima akhtau fi. Tapi tidak mengharuskan adanya keselamatan dia dari kesalahan pada apa yang mereka salah dalamnya. Wala qabula qawlihim, tidak mengharuskan diterima ucapannya fi kulli ma qaluhu, apa yang mereka ucapkan. Wala yamna'u min bayani khata'ihim wa raddihi, dan tidak pula mengharuskan seorang terlarang untuk menjelaskan kesalahannya dan membantah kesalahannya. Tidak harus. Tidak ada yang menghalangi. Lima fi dzalika min bayanil haqqi wa hidayatil haqq, terhadap apa pada hal tersebut untuk menjelaskan kebenaran dan hidayah, dan memberikan hidayah kepada makhluk. Wala nunkiru aidan, tidak pula kita ingkari anna li ba'dihim qasdan hasanan, punya maksud yang baik, fima dhahaba ilaih, pada apa yang dia yakini, dia bermadhab dengan. Wa khufi alaihi al-haqqu fihi, dan tersamarkan atasnya kebenaran. Walakin la yakfi li qabul qawli hasan wa qasdi qailihi, tapi tidak cukup kalau kita hanya mengatakan ini baik maksudnya. Niatnya bagus. Bal la budda yakuna muwafiqan li syariatillah, tapi harus cocok dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana mukhalifan laha, kalau menyelisihi, wajib radduhu ala qailihi, maka wajib dibantah terhadap orang yang mengucapkan kaina man kana, siapapun dimanapun. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Summa in kana qailuhu ma'rufan bin nasiha, kalau yang mengucapkan ini dikenal dengan nasihatnya terhadap umat, wasidq, kejujurannya fi talbil haq, dalam mencari kebenaran, tudzira, maka diberi udzur anhu fi hadhihi mukhalafah, dari perselisihan, dari apa yang menyelisih ini. Wa illa umila bima yastahiquhu bi su'i qasdihi wa mukhalafatihi, kalau tidak dilakukan sebagaimana yang berhak dengan maksud yang jelek dan penyelisihannya terhadap akidah Sunnah wal Jamaah. Dan ini diisyarat kepada beberapa imam yang dianggap itu dari imam dari mazhab Asy'ariyah, seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar, Al-Baihaqi. Itu karena dianggap ada beberapa ucapannya yang sejalan dengan mazhab dari Asy'ariyah. Tapi itu diberi udzur karena diketahui imam ini di awal kali dia belajar itu berada di negeri yang tersebar di situ mazhab Asy'ariyah. Kemudian setelah itu dia belajar dengan dia rihlah dan mendapatkan guru-guru yang berada di atas jalan para salaf yang menyelisih jalan Asy'ariyah. Dan dia mengambil dari hal tersebut. Dan terbukti dari hal tersebut adalah di tempat lain tiga imam ini membantah dari menukil ijma' dari apa yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah, yang ini menyelisih dari akidah Asy'ariyah. Artinya seandainya betul tiga imam ini berada di atas mazhab Asy'ariyah, maka tidak akan menukil ijma' yang disepakati para ulama yang menyelisih akidah Asy'ariyah. Menunjukkan bahwasanya dia terbawa dari apa yang dia dapatkan di awal kali ketika belajar. Baik. Kemudian setelah itu kita masuk di fasal. Baik, ini kita akhirkan berduh insyaallah. Satu pertemuan kita selesaikan. Setelah itu baru untuk makan ya. Baik. Alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.